Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Malam ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Marsam yang di Sidoarjo yang bertanya tentang kriteria atau yang bagus gimana untuk permainan merpati rumahan kentong ya. Ini semoga Mas Marsam apa ya istilahnya, seharusnya ini Mas Marsam lebih tahu dari saya, karena kalau di Jawa Tengah itu permainan merpati itu rata-rata diklepek, tidak seperti merpati kentong yang di daerah Jawa Timur atau Surabaya itu tanpa klepek turun sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau tanpa diklepek itu turun sendiri dari tinggi sekali ya. Tapi kalau dengan pelatihan intensif atau dengan keahlian tertentu bisa melatih merpati dari tinggi sekali bisa turun. Maksudnya dia mau turun dengan latihan tertentu tentu bisa ya, karena sudah banyak pemain kentong di Surabaya yang walaupun tanpa klepek dia mau turun burungnya. Untuk kriteria atau permainan merpati kentong itu saya rasa kurang lebihnya sama dengan merpati tinggian rumah ya, yang kalau terbang sampai melip itu ya, sampai nitik gitu. Jadi cari burung yang pegangannya penuh, bulat penuh gitu ya. Kemudian kalau bisa larnya yang sayapnya yang rapat ke badan, atau kalau kami bilang itu damis ya Mas Marsam dan juga teman-teman. Kemudian bulu yang tebal, yang kasar kayak gini ya contohnya. Ini merpati rumahan tinggi nih, kalau terbang tinggi sekali nih Mas. Tapi yang ini baru saya latih di kolong, ini baru sekitar 150-200 meter lah. Tapi bapaknya ini tinggi sekali. Ini saya ambil dari teman saya ya. Saya bibit istilahnya. Ini kalau diginikan serak. Nah gitu ya Mas ya. Kemudian cari yang ekornya natah jadi satu gini, kemudian pinggangnya yang besar penuh. Ini yang damis ya, damis rapat gitu, yang bulat. Kemudian bulunya yang kering neutral, tapi ya jangan kering sampai pecah-pecah gitu. Sebenarnya bagus sampai yang, kan kadang ada burung yang sampai mecah-mecah gitu ya, itu pertanda burung kalau terbang tinggi sekali. Cuma kalau untuk terbangan jauh itu kalau larnya robek-robek gitu ya, saya suka kasihan kalau saya walaupun burung saya kalau terbang sudah terbiasa terbang, karena bulunya yang kering itu rata-rata sampai ininya cereges kalau orang Jawa bilang. Nah ini sampai cereges begini, bahkan sampai mecah-mecah gitu ya, tapi nggak apa-apa sebenarnya itu. Kemudian kaki sama paruh yang kering, runcing. Kemudian bongor atau apa ya ini, yang ini cari yang putih Mas Marsam juga teman-teman, cari yang putih. Kemudian kalau menurut saya mata itu penting sekali, karena burung yang matanya jernih bagus itu nanti dia akan membantu melihat ke bawah dari ketinggian yang sampai nitik itu Mas. Kalau paruh yang kering, runcing, itu pertanda kalau burung itu lihat rumah atau lihat kelepean. Kalau di tempat saya itu langsung jengking istilahnya, kok jengking langsung nugek ya, langsung turun. Kemudian cari yang kepalanya jambe atau yang begini nih Mas, yang begini juga bisa. Ini ciri-ciri merpati yang cerdas Mas.
gampang dilatih, kemudian kalau lihat rumahnya dia langsung turun. Kalau bapaknya ini tanpa diklepek dari jauh itu sudah ngayat, sudah memberi tanda. Nah, nanti kalau diklepek dia makin semangat turunnya. Kemudian saya bayangkan kalau untuk kentong, walaupun tidak diklepek, karena burung itu sudah cerdas, lihat rumah dia langsung turun, maka dia tetap akan turun gini. Kemudian kalau lihat teman-temannya di samping kandang atau di rumahnya, dia otomatis akan langsung terus nukik turun ya sampai di bawah. Dan juga untuk wangkong ini cari yang kuat, yang keras sekali itu Mas, tapi ada agak renggang gitu, jangan terlalu rapat sekali, tapi ada renggang sekitar setengah senti atau 1 lidi itulah. Itu biasanya kalau sudah terlanjur nukik, terlanjur turun itu akan tatas istilahnya. Jadi dari atas gitu turun terus sampai bawah, dia tanpa ngebuang. Terus apalagi ya, bulunya juga yang agak tebal Mas ya, atau yang tebal sekali juga nggak apa-apa, tergantung nanti di tulangannya. Kalau tulangannya agak mengarah ke Jawa, halus begitu, dia bulunya yang tebal yang bagus. Dan pegangannya juga tetap harus bulat ya, bulat penuh di tangan, jangan sampai yang kempes di tangan. Itu nanti dia kalau sudah terlalu tinggi, kalau pegangannya agak gepeng gitu, dia kalau udah tinggi sekali dia akan muter biasanya. Tapi kalau yang pinggangnya bulat, walaupun dia agak kecil sedikit nggak masalah, tapi yang penting bulat full di tangan gitu, dia tenaganya bagus untuk nukik dari yang ketinggian nitik gitu ya. Itu yang saya bayangkan, dan mudah-mudahan ini bisa bisa berlaku untuk merpati kentong. Secara umum dia sama dengan merpati rumahan tinggian rumahan, maksudnya kriterianya sama. Kalau menurut saya, menurut bayangan saya itu di mata sama kepala harus banyak diperhatikan. Artinya cari merpati yang kepalanya itu agak njawani, begini juga boleh. Kemudian paruhnya yang tipis runcing gitu ya. Kemudian matanya yang bagus, yang awas. Itu saya rasa jadi faktor penentu juga. Karena nanti saat dia tinggi sekali, kalau matanya kurang bagus, nanti dia nunggu temennya turun atau bahkan dia bablas terus gitu ya, nggak turun. Tapi kalau dia memang memorinya bagus, matanya bagus, begitu lihat rumahnya dia langsung nukik. Itu Mas Marsam, semoga ini bisa menjadikan referensi bagi Mas Marsam untuk milih burung ya. Karena saya sendiri kurang begitu tahu masalah merpati kentong, tapi ini cuma bayangan saya. Bayangan saya itu selain pegangan yang bagus dan segala pirantinya bagus, yang utama itu di memorinya sama di matanya. Artinya dengan kemampuan memori yang bagus begitu sampai di sekitaran rumah, kemudian dengan mata yang bagus bisa melihat arah rumahnya, kemudian dia turun. Begitu ya Mas Marsam, dan juga teman-teman yang mencoba mencari kriteria untuk burung kentong itu yang gimana, kira-kira begitu. Ini pendapat dan bayangan saya ya Mas, semoga ini bisa diaplikasikan, bisa diterapkan pada permainan kentongan. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.